Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan ke pertemuan kita untuk marketing project, khusus akan bahas tentang budgeting ya. Jadi budgeting ini sebenarnya adalah isu yang sangat menarik ya. Jadi di setiap project, di setiap program, misalnya kalian punya kegiatan dan segala macam, budgeting ini nggak akan pernah ketinggalan gitu ya. Karena emang ini hubungannya dengan resources yang salah satu yang paling penting yaitu adalah dana gitu ya. Dari uang atau investment dan segala macam yang berhubungan dengan itu. Jadi biasanya manajemen juga orang-orang yang di bagian manajerial akan meminta kita untuk membreakdown budgetnya seperti apa dan sebenarnya apa tujuan dari budget itu kita keluarkan gitu ya. Jadi pihak manajemen nggak akan mau menyetujui atau approve dari proposal kita kalau misalnya dari budgetnya juga belum jelas gitu ya. Walaupun yang lainnya udah jelas, kalau budgetnya belum jelas gitu ya, cuman secara global kita tujuannya ini, kegiatannya ini, dan budgetnya kita butuh 1 M gitu. Langsung nyebut 1 M tanpa bisa jelasin 1 M itu buat apa aja gitu. Itu nggak akan mungkin di approve gitu ya. Jadi kalian harus bisa untuk nyusun budgeting dengan baik dan memang sesuai dengan target dan objektifnya ya. Jadi nggak keluar dari itu. Gitu. Jadi nanti budget ini jadinya cerminan atas aktivitas apa aja yang kita lakukan, kemudian resources yang pengen kita dapetin, akses yang pengen kita dapat, dan lain sebagainya. Oke, jadi saya kira itu pendahuluannya untuk budgeting. Ya, jangan lupa untuk melakukan presensi di OCW untuk uh, mahasiswa UNS ya. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan bisa di WhatsApp grup atau langsung di kolom komentar. Kemudian sekali lagi jangan lupa juga belajar mandiri ya, belajar mandiri dari link-link yang udah saya sampaikan atau saya tulis di bawah di setiap slide presentasi. Jadi insya Allah masing-masing slide udah sesuai dengan sumbernya masing-masing. Oke, sekarang kita sedikit ngobrol tentang budgeting ya. Jadi budgeting itu kalau kita ngomong kan sebenarnya kalau bahasa Indonesianya itu penganggaran gitu ya. Jadi kita nganggarin pos-pos tertentu atau biaya-biaya tertentu sejumlah berapa, kemudian dikategorikan berdasarkan kategori apa aja, kemudian waktu kapan eh, biaya itu akan dikeluarkan dan akan dibutuhkan itu juga kita tentuin juga. Itu yang kita sebut dengan budgeting gitu ya. Jadi sebenarnya budgeting is simply marketing plan ya. Jadi emang marketing plan tapi khusus untuk cost gitu ya. Khusus untuk biaya gitu. Jadi di awal memang kita harus menganalisis biaya-biaya apa aja yang kira-kira kita harus keluarin gitu ya. Sehubungan dengan tadi yang sudah sempat saya sebut dengan resources yang pengen kita dapat juga, dengan akses yang pengen kita dapat dan kemudian um, apa aja yang harus kita keluarkan ya, misalnya kayak labor gitu ya, tenaga kerja, baik itu yang mungkin tenaga kerja tetap atau mungkin yang freelance dan segala macam. Jadi akan banyak aspek di budgeting ini ya, di dalamnya akan banyak sekali aspek, makanya ini juga jadi sesuatu yang harus kita manage dengan baik gitu, karena banyaknya yang di dalam itu ya, banyaknya aspek yang harus kita pertimbangkan dan kita atur gitu ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya tentang cost ya. Tadi kan kita udah nyebut tentang cost. Jadi cost itu adalah biaya ya. Jadi simply itu didefinisikan sebagai biaya gitu. Nah, cost ini kalau kita bagi-bagi itu menjadi banyak macamnya ya. Banyak macamnya tergantung dari kriteria apa kita membaginya. Yang pertama dari behaviornya, dari sifatnya. Sifat dari biaya itu apa aja sih? Jadi namanya variable cost, fixed cost, dan semi variable cost ya. Jadi kalau yang variable cost itu yang kayak gimana gitu kan. Variable cost itu yang biaya yang dikeluarkan yang berhubungan dengan uh, perubahan ya, perubahan dari misalnya aktivitas, misalnya dari volume tertentu yang emang harus kita keluarkan. Jadi kenapa disebut jenis disebut variabel? Karena bisa naik turun tergantung dari aktivitasnya atau tergantung dari volume yang kita pakai dan lain sebagainya gitu ya. Jadi cost ini nggak akan nilainya nggak akan uh, terpaku di satu angka gitu ya. Jadi pasti naik turun tergantung dari aktivitasnya. Kemudian yang kedua ada namanya fixed cost. Nah ini kebalikannya dari yang variable cost tadi barusan. Nah kalau fixed cost ini berarti yang sifatnya tetap ya, sifatnya tetap dan pasti akan ada gitu ya.
Jadi entah kita mau pakainya, entah mau banyak, entah mau sedikit, itu nggak akan terpengaruh gitu ya. Jadi misalnya kalau yang hubungannya sama variable cost sama fixed cost ini ya, kalau yang benar-benar terpisah variable cost ini misalnya contohnya adalah kita langganan air gitu ya. Kita langganan air, kita akan ada variable cost-nya tergantung dari jumlah pemakaian air yang kita pakai gitu ya. Kemudian di situ juga ada fixed cost-nya. Fixed cost kalau misalnya air itu baru pemasangan atau misalnya ada biaya beban bulanan, itu masuknya di fixed cost. Jadi kita nggak pakai pun kita bayarnya fixed cost. Nah, kalau kedua jenis biaya ini ada di satu pengeluaran, ada di satu cost, maka ini bisa digabung jadi yang disebut dengan semi variable cost gitu ya. Jadi kalau yang di sebelah kiri sama tengah sebenarnya variable cost sama fixed cost itu lebih cenderung ke yang mereka yang berdiri sendiri, variable cost aja atau fixed cost aja gitu ya. Contohnya kalau misalnya variable cost tadi hubungannya misalnya penggunaan kuota data gitu ya. Jadi di situ biasanya nggak ada fixed cost ya, nggak ada biaya berlangganannya. Pokoknya kalau kita misalnya mau pakai data 100 giga, kita bayarnya 200.000 gitu kan. Kalau misalnya lebih dari itu ya kita sesuaikan aja. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai sama sekali, kita bisa nol nggak pakai sama sekali gitu ya. Jadi kayak gitu. Ini semi variable cost tadi udah saya sebut ya. Yang ini adalah gabungan. Jadi gabungan kalau misalnya variable cost dan fixed cost itu ada di satu jenis pengeluaran gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah kita juga sebut ada kriteria pembagiannya dengan assigning cost ya. Assigning cost ini terkait dengan hubungannya sebenarnya cost itu dengan aktivitas inti dari project yang lagi kita jalanin gitu ya. Nah, kalau yang direct cost ini berarti yang ada hubungannya secara langsung dengan aktivitas atau objek yang lagi kita jalankan dari sebuah project gitu ya. Jadi emang hubungannya langsung dengan proyek yang lagi kita laksanakan. Contohnya, kalau misalnya kita jalanin project tentang produk baru, misalnya. Contohnya kita mau create produk baru gitu ya. Berarti di dalamnya ada yang namanya cost untuk research gitu ya. Cost untuk research ini hubungannya langsung atau nggak langsung dengan produk baru gitu ya. Hubungannya langsung gitu ya. Karena produk baru bisa jadi nggak akan bisa di launch, nggak akan bisa kita create kecuali kita udah melakukan riset sebelumnya gitu ya. Atau sebenarnya bisa aja sebenarnya itu di launch atau di create, tapi nggak akan optimal tanpa adanya research yang kita lakukan sebelumnya gitu. Makanya research ini kita kategorikan sebagai direct cost gitu ya. Bagaimana dengan indirect cost ini yang hubungannya nggak secara langsung gitu ya. Hubungannya nggak secara langsung seperti misalnya tadi kalau misalnya saya sebutkan di project produk baru kita mau ngelahirin produk baru segala macam research dan segala macam di situ juga ada pasti ada biaya telepon atau biaya langganan data gitu ya. Jadi nggak secara langsung ke jenis aktivitasnya, cuman itu jadi pendukung gitu ya. Itu disebutnya indirect cost gitu ya. Oke, saya kira ini udah gampang ya dipahaminya. Ini hanya sekedar pembagian aja. Jadi kita sebenarnya biar aware ya kalau misalnya buat project itu bakal ada biaya apa aja sih kira-kira gitu ya. Jangan sampai kita hanya berpikir di situ hanya ada biaya yang langsung aja gitu ya. Kita langsung breakdown research, kemudian product manufacturing, kita kemudian pilot launch dan segala macam gitu yang ada hubungannya langsung dengan product development gitu. Tapi kita juga harus mikirin yang lain-lain yang nggak langsung juga, yang pasti juga harus kita keluarin gitu ya. Kalau misalnya kita jalanin project tersebut itu jangan sampai ketinggalan gitu. Kemudian di sini ada cost decision ya. Cost decision ini yang hubungannya sebenarnya dengan bagaimana seorang analis atau manajer juga menentukan keputusan dari opsi-opsi yang ada di depan dia gitu ya. Jadi ada beberapa opsi mungkin. Jadi misalnya di sini ada differential cost namanya ya sebutannya. Differential cost itu adalah simply ya perbedaan aja antara cost A sama cost B gitu ya. Jadi
seberapa berbeda, seberapa ada diferensiasi di antara keduanya itu. Jadi kalau misalnya memang berbeda secara signifikan, maka di situ harus ada pertimbangan kenapa kita memilih yang misalnya kita harus memilih yang mahal daripada yang murah gitu ya. Contohnya, di situ kan ada judgement jadinya. Jadi ada hal-hal yang memang kita pertimbangkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu gitu ya. Itu makanya kita perlu ngerti tentang differential cost gitu ya. Kemudian ada sunk cost gitu ya. Sunk cost ini adalah biaya yang sebenarnya udah keserap ya, udah keserap, udah dipakai, udah selesai dan udah nggak bakal balik gitu ya. Nah ini biasanya hubungannya dengan apa gitu ya. Biasanya hubungannya dengan kalau misalnya contohnya kita udah punya project, udah jalan, udah ngeluarin duit, tapi ternyata masih belum punya impact apa-apa ke bisnis kita secara keseluruhan, jadi mungkin masih nggak sesuai dengan objektif kita, maka biasanya sunk cost ini akan kita hitung gitu ya. Sunk cost ini kayaknya kita kemarin dari keseluruhan project senilai 1M, kita udah ngeluarin uang 600 juta contohnya. Nah, nanti itu akan jadi pertimbangan bahwa kita akan lanjut project ini atau enggak gitu ya. Dan sunk cost ini bakal jadi pertimbangan pertimbangan yang paling penting ya dari pengambilan kebijakan ke depannya nanti. Jadi kalau misalnya sunk cost-nya emang tadi udah 60% misalnya, kita udah ngeluarin 600 juta dari bisnis kita, mungkin volume bisnis kita itu udah besar banget, maka bisa jadi ini nggak akan kita ini ya nggak akan kita buang begitu aja gitu ya. Sunk cost, oke, daripada kita buang 600 juta, kita mending nambah aja beberapa ratus juta nanti kalau emang dibutuhkan dari 1M ya. Kalau emang kita masih butuh 300 juta lagi, 400 juta lagi, kita tambahin aja. Cuman yang penting adalah objektifnya nyampe gitu ya, objektifnya dapat. Daripada buang 600 juta tapi nggak jadi apa-apa. Dan yang terakhir ada namanya opportunity cost ya. Opportunity cost ini um, sebenarnya itu cuman imajiner ya. Sebenarnya di sini ini nggak akan tampil di dokumen keuangan secara resmi nggak ada. Cuman ini adalah kesempatan eh, yang lain yang akan kebuang, yang akan nggak kita ambil ketika kita memilih salah satu pilihan gitu ya. Jadi kalau misalnya di pilihan A dan B gitu ya, maka ada beberapa hal yang dari pilihan tersebut itu jadi konsekuensi gitu ya. Jadi misalnya kita dari A dan B kita pilih yang A gitu kan. Nah, nanti akan ada beberapa sebenarnya keuntungan-keuntungan yang dari B yang nggak kita dapetin dan itu yang kita sebut dengan opportunity cost gitu ya. Kita kehilangan something that's fine gitu ya. Oke. Ya, berikutnya adalah budget consideration ya. Budget consideration di sini um, biasanya gimana caranya kita ngitung dasarnya sebenarnya. Dasarnya untuk ngitung dari uh, nominal budget yang akan kita pakai di uh, ini ya, di planning kita ya. Jadi ada dua di sini, ada fix dan ada data driven ya. Fix atau percentage, sorry. Jadi fix atau percentage ini didasarkan pada revenue atau projected sales gitu ya, atau apa ya, expected sales, penjualan yang diharapkan, penjualan yang diproyeksikan, ya, prediksi penjualan gitu ya, atau mungkin seasonal allocation gitu ya. Jadi ini biasanya kita pakai dengan jumlah tertentu, fixed price gitu ya, fixed cost atau dengan percentage tertentu gitu ya. Sorry, bukan fixed cost ya, maksud saya fixed amount ya. Jadi jumlahnya yang tetap, bukan jenis cost-nya, bukan yang kita sebut fixed cost di awal tadi ya. Jadi di sini lebih ke jumlahnya itu tetap atau persentase dari jumlah tertentu gitu ya, persentase dari penjualan misalnya. Jadi penjualan yang kita harapkan misalnya ada 1M, let's say kita ambil 10% ya, ambil 10% untuk budgetingnya, jadi ya 10% kali 1M nilainya 100 juta gitu ya secara umum gitu. Itu bisa di breakdown lagi masihan ya gitu. Tapi yang penting adalah dasarnya itu dari tadi itu ya, fix atau percentage tadi. Kemudian ada yang data driven ya. Data driven ini kita nggak ngelihat persentasenya banget-banget, cuman kita emang lihat dari yang data-data yang kita punya ya, terutama data-data yang di masa sebelumnya, di periode-periode sebelumnya. Jadi seperti ini, based on last year marketing spend and current year's growth expectation gitu ya. Jadi kita ngelihat yang tahun lalu kayak gimana,
dan ekspektasi tahun ini seperti apa, trennya sampai dengan saat ini seperti kayak gimana gitu. Jadi bisa kita sesuaiin. Kemudian kita juga bisa pakai industry benchmark ya. Industry benchmark ini kalau kita bisa dapat datanya sih ya. Kalau kita bisa tahu kira-kira nih kalau misalnya dari perusahaan lain tuh ngabisin untuk yang poin ini, untuk misalnya research itu berapa persen sih, seberapa banyak sih gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah spend more than competitor ya. Jadi ini juga salah satu strategi aja sebenarnya untuk ngabisin uang lebih banyak daripada kompetitor gitu ya. Jadi harapannya sebenarnya ketika ngabisin uang lebih banyak dari kompetitor, kita juga punya result yang lebih besar daripada yang dihasilkan oleh kompetitor gitu ya. Jadi jangan sampai kita ngeluarin uang banyak-banyak, lebih banyak dari mereka, tapi ternyata resultnya nggak optimal gitu ya, atau mungkin masih di bawah mereka gitu. Jadi rugi deh di kita. Oke, kita lanjutin di bagian berikutnya adalah project schedule ya. Project schedule ini sama resources needed gitu. Jadi memang kita kan kemarin yang di pertemuan sebelumnya udah ngebahas tentang scheduling ya. Jadi tentang gimana cara buat schedule yang baik, yang optimal untuk project kita gitu. Kemudian setelah nentuin project schedule-nya, kita juga akan bisa ngerti resources yang kita butuhin ya, sesuai dengan jadwal yang tadi udah kita buat gitu. Nah, dua hal ini bisa jadi input untuk proses budgeting ya. Jadi untuk proses budgeting kita pakai input dari dua hal tadi yang ada di atas tadi ya, project schedule sama resources needed gitu ya. Jadi dua hal tadi itu bisa ngasih informasi ke kita terkait dengan budgetingnya nanti kira-kira apa aja. Yang pertama adalah detail deliverables ya. Nah, itu apa aja sih yang kira-kira harus kita capai, apa yang harus kita metrik apa yang harus kita prioritasin dan segala macam gitu ya. Kemudian juga yang kedua ada a set of tasks that describe the work necessary ya. Jadi tugas-tugas apa aja kira-kira kalau secara detail itu kita udah bisa mulai breakdown tugas-tugas apa aja di setiap fase yang ada di penjadwalan tadi itu. Misalnya di minggu pertama ini apa aja sebenarnya tugas-tugasnya yang bisa kita breakdown gitu ya. Di minggu kedua seperti apa, minggu ketiga seperti apa, dan seterusnya. Dan juga yang ketiga ada hubungannya dengan resources needs ya, to complete the task ya. Jadi tadi kita udah ngerti tugasnya, kemudian di dalam tugasnya itu kira-kira kita butuh apa aja gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak kalian yang mungkin udah sering di kegiatan kemahasiswaan gitu ya, hal-hal yang resources yang kalian butuhkan mungkin yang seperti tadi ya, seperti tadi biaya operasional, kemudian biaya-biaya ATK, cetak dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah estimates of the effort needed from the resources to complete the task ya. Jadi kita bisa mengestimasi kira-kira apa aja usaha-usaha yang perlu kita lakuin untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tadi udah kita breakdown itu ya. Kemudian list of constraint about resources needed gitu ya. Jadi kalau misalnya ada emang beberapa hal yang emang aksesnya atau mungkin cara dapetinnya kita masih kesusahan, kita bisa buat pertimbangan-pertimbangan itu gitu ya. Jadi apakah masih dibutuhkan pencarian resource yang lain atau resource yang alternatifnya seperti apa? Atau mungkin juga di sini sebutin ya the need for training gitu ya. Jadi ada mungkin dari SDM kita yang belum siap memang untuk bisa jalanin project ini gitu kan. Entah karena ada software baru, entah karena emang ini sebenarnya hal-hal yang baru banget buat orang-orang yang di dalam organisasi kita, maka kita masih butuh training gitu kan. Kemudian a schedule of when each task will start and be completed. Nah, ini jelas ya. Dari scheduling ini kan udah jelas kapan harusnya sebuah project itu mulai dan selesai gitu ya. Secara umum ini bakal berpengaruh sekali terhadap total budget yang akan kita keluarkan gitu ya. Kalau misalnya kita schedule jadwal kita di 1 tahun dengan 1,5 tahun pasti akan punya perbedaan yang sangat signifikan. Oke, yang berikutnya adalah beberapa hal aja sih yang perlu dipertimbangkan ya. Jadi kalau misalnya di marketing ini ada beberapa hal yang mungkin
sering sering kelewatan gitu ya. Cuman ini sebenarnya hal-hal yang penting gitu ya, terutama untuk di marketing yang zaman now ya, yang kekinian gitu. Yang pertama adalah software gitu ya. Software, kalau misalnya ini hubungannya dengan pembuatan seperti ini ya, hal-hal seperti campaign, kemudian marketing materials yang sifatnya in-house, kita buat sendiri, maka ya kayak software dan hardware-nya juga sebenarnya itu bakal jadi pertimbangan buat kita gitu ya. Nah, itu juga bakal jadi pertimbangan buat kita apakah kita bakal ngerjain itu in-house, apa ngerjain itu di kontrakan dengan pihak lain gitu kan. Kemudian freelancers gitu ya. Di titik-titik tertentu kalau kalian kayak udah udah belajar di MICE juga gitu, pasti kita bakal banyak butuh personel-personel yang sifatnya seasonal gitu ya, sifatnya seasonal atau sekedar tambahan aja gitu ya. Atau mungkin kita emang ngesapkan itu ke orang lain yang kerjaannya dia freelance gitu yang nggak ada hubungan kontrak kerja secara resmi dengan kita. Kemudian ini ada hubungan juga dengan new personal ya, yang ada di bawahnya itu. Dan kemudian juga advertising ya. Advertising itu berapa sih kira-kira yang mau kita keluarin buat iklan gitu ya. Iklan ini kan banyak banget channelnya untuk iklan. Jadi misalnya dari sini disebutnya physical ads gitu ya. Physical ads, kemudian native ads, sponsored content, search engine ads, social media promotion, kemudian influencer dan lain sebagainya gitu ya. Jadi banyak banget di advertising ini. Nah, ini harus kita pertimbangkan jumlahnya juga dan jenisnya apa aja. Jadi harus tepat gitu ya. Jadi harus tepat dengan target pasar yang kita bidik gitu. Kemudian yang terakhir adalah content creation. Content creation ini hampir mirip dengan yang di atas tadi di software. Hanya saja kalau yang di atas tadi lebih ke marketing materials gitu ya, yang seperti cetak iklan dan campaign dan lain sebagainya, brosur dan lain sebagainya. Cuman kalau yang kedua ini, kalau yang di bawah ini content creation itu lebih ke pembuatan konten. Yang ini memang akan lebih berbeda ya dengan yang ada di atas tadi. Ini lebih advance gitu kan. Jadi kayak kita buat video, kemudian foto dan lain sebagainya. Ya konten-konten, terutama konten-konten yang kita bisa lihat di media sosial atau di internet gitu ya. Jadi seberapa banyak kita bakal gelontorin uang di sana. Kenapa hal-hal ini yang ada di sini ini hal-hal yang penting? Karena emang ini hubungannya dengan pemasaran yang semakin digital ya sekarang, semakin digital, kemudian gaya orang mengkonsumsi um, informasi itu juga udah bergeser lebih ke digital. Makanya di sini content creation itu juga lebih ditekankan gitu ya. Jadi nggak sekedar kita nyampein bahwa kita punya produk A dan selesai gitu ya, tapi kontennya kayak gimana harus kita kemas dengan baik gitu. Oke, sorry ini kedobelan ya di halaman yang ini. Nah, ini adalah contoh ya. Di sini ada contoh untuk produk marketing budget gitu. Jadi ini contoh nggak contoh secara hitung-hitungannya, cuman contoh lebih ke poin-poin apa aja yang kita um, pertimbangkan, yang poin-poin apa yang kita masukkan ke dalam budgeting kita ya. Jadi kalau misalnya produk marketing ya, di sini istilahnya produk marketing, dan ini saya ambil dari link yang ada di bawah itu ya, dari HubSpot. Nanti kalian bisa akses di situ kalau mau cari lebih detail tentang tentang contoh-contoh marketing budget yang lebih banyak. Jadi ada di sana mungkin ada sekitar 9 atau 10 ya kalau nggak salah. Kalian bisa akses di sana nanti buat template kalian simpen dan kalian coba-coba juga boleh. Jadi yang pertama ini adalah produk marketing budget gitu ya. Jadi produk marketing budget ini untuk pengembangan produk baru gitu. Kalau misalnya kita mau buat produk baru, makanya di awal banget yang di step yang warna hijau ini kita nyebutnya di sini ada produk market fit ya. Produk market fit itu lebih ke research sebenarnya, lebih ke research memastikan bahwa di pasar ada permintaan gitu ya. Di pasar itu ada permintaan di segmen tertentu gitu yang kita sasar gitu. Makanya itu harus bisa kita research dengan baik gitu ya. Nah, di sini contohnya ada paid research, berarti kita research-nya nggak kita lakuin sendiri gitu ya, kita bayar agensi tertentu untuk ngelakuin research-nya.
Kemudian juga competitive analysis, ini kita lakuin sendiri mungkin bisa. Jadi kan kita melihat kompetitor tuh kayak gimana sih produknya mereka itu kayak gimana aja, kelebihannya mereka apa, dan bagaimana persepsi dari konsumen misalnya tentang produk-produk yang udah uh, dimiliki oleh kompetitor-kompetitor kita. Dan kira-kira ada gap nggak di situ? Kira-kira ada gap buat kita masuk, kira-kira kita mau buat produk yang seperti apa. Kemudian juga focus groups ini juga sama ya, kita juga objektifnya adalah dapetin insight dari customer atau mungkin dari pihak lain tentang produk tertentu atau fitur produk yang memang mereka pengen ada di sebuah produk gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada step product testing gitu ya. Jadi product testing ini juga melibatkan orang customer ya, melibatkan customer. Kemudian kalau misalnya kita butuh software ya kita pakai software, entah itu simulasi dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya product release gitu ya. Jadi kalau butuh software di situ juga disebutin software. Kemudian launch eventnya mau diadain seperti apa, ataukah secara fisikal ataukah secara digital gitu ya. Kemudian di saat yang sama kita juga harus lakuin paid advertising-nya ya. Jadi paid advertising-nya biar hype-nya masih dapat ketika produk itu kita rilis, maka ya kita harus bisa buat iklan dan konten yang baik ketika produk itu mau dirilis gitu ya, atau pada waktu dirilis gitu. Kemudian PR juga kan, PR gimana caranya kita nyampein ke halayak, ke customer, ke masyarakat tentang produk ini dan lain sebagainya. Kemudian konten saya kira udah bisa dipahami ya. Jadi konten-konten apa aja nanti yang ada hubungannya tadi sebenarnya dengan produk rilis gitu ya. Jadi emang konten ini yang kita fokuskan untuk bisa mendukung produk rilisnya tadi gitu. Jadi memang dari keseluruhan proses ini konsen kepada product development sampai dengan dirilis ya. Jadi sampai dengan dirilis. Nggak lebih dari itu. Kalau lebih dari itu terlalu panjang nanti. Dan proyeknya bukan lagi produk marketing project budget lagi ya. Jadi lebih panjang lagi nanti ada branding activation dan lain sebagainya. Jadi itu akan ada di project yang lain gitu. Makanya kita khusus yang ini concern untuk product launch atau product creation ya. Kita buat produk baru sampai dengan di launch. Itu contoh yang pertama. Ini contoh yang kedua adalah branding budget ya. Ini umum banget. Kalau kalian nanti masuk di entitas bisnis tertentu, di perusahaan tertentu, kalian kemungkinan besar akan ada di project yang ini ya, yang paling mungkin dibandingkan dengan project yang sebelumnya gitu. Jadi di branding budget ini apa aja kira-kira yang dibutuhin gitu ya. Jadi yang pertama itu software sama hardware itu in case kalau misalnya itu belum pernah dibeli gitu ya. Ini contohnya ini memang perusahaan baru banget berarti kan. Kalau softwarenya aja dia masih belum punya, hardwarenya masih belum punya gitu ya. Dan semuanya harus ngerjain sendiri, nggak dikontrakkan dengan orang lain, nggak dikerjakan oleh pihak lain, maka memang harus beli ya software sama hardwarenya ini. Harus dihitung gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ngerjain dengan pihak lain ya udah di sini kita nyebutin kontraknya, opsi-opsi kontraknya apa aja dan segala macam. Kemudian ini kan equipment rentals dan segala macam. Kalau misalnya kita butuh equipment tambahannya ya. Jadi kalau misalnya di sini kan disebutin kan mikrofon, tripod, kamera, lighting gitu. Jadi tambahan-tambahan aja. Kemudian outsourcing ini freelance design work dan segala macam. Jadi ini sebenarnya branding yang di sini lebih ke branding yang kita membuat brand identity ya sepertinya. Jadi membuat brand identity sama brand communication content ya. Jadi lebih ke situ. Jadi nggak ke branding yang lebih umum lagi gitu ya, aktivitas brandingnya. Makanya di sini lebih nyebutin lebih technical, lebih nyebutin ke seperti desain, kemudian wireframing, printing dan lain sebagainya. Jadi lebih kayak gitu ya. Oke, kita langsung aja kita lewatin. Dan ini yang terakhir adalah event budget ya. Jadi event budget ini hubungannya ada banget dengan mata kuliah MICE ya yang udah kalian dapat ya. Jadi kan event MICE itu kan I-nya kan event ya. Jadi
Saya kira kalian udah paham banget dari mata kuliah MICE tentang budgetingnya gitu. Jadi ini cuma nge-refresh aja di event itu kita yang perlu perhitungkan untuk budgetnya itu apa aja dari venue, kemudian program, promotion, dan lain-lain gitu ya. Jadi apakah kita butuh presenter yang di sini atau kita butuh performers gitu ya. Kita misalnya ngundang artis dan segala macam kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya dari beberapa budget tadi itu juga ada yang jadi satu ya, ada yang sebenarnya nyambung. Jadi misalnya contoh seperti event budget ini sebenarnya akan ada hubungannya dengan branding budget yang lebih umum ya. Kalau ini kan branding budget yang lebih ke brand identity sama brand communication-nya. Jadi kalau misalnya brandingnya secara umum, kemungkinan di dalamnya juga di brand activation itu juga akan ada event gitu biasanya mereka. Ini udah sering banget ya, sering banget kalian jumpai di luaran sana di lapangan bahwa emang banyak brand-brand yang ngadain acara buat nge-launch produk baru misalnya biar orang tuh aware gitu ya. Jadi ngadain acara sebenarnya nggak relevan-relevan amat dengan brandnya, dengan produknya, cuman at least bisa narik orang dulu untuk datang ke sana dan akhirnya punya interaksi dengan brandnya gitu kan. Jadi mungkin orang belum ngerti, cuman karena yang diundang di situ artis tertentu misalnya, siapa misalnya BTS gitu ya. Jadi misalnya diundang situ ya udah orang-orang yang fannya BTS datang gitu kan, datang kemudian di situ ternyata ada pengenalan terhadap produk barunya tadi gitu ya, brand activation-nya gitu loh. Jadi kita dari situ bakal dapat insight tentang brandnya sebagai customer ya, kita sebagai customer akan dapat insight sebagai brandnya gitu kan. Jadi di situ juga ada uh, branding activation di sebuah acara MICE gitu ya, sebuah event gitu. Jadi itu bisa nyambung banget. Jadi bisa jadi emang berdiri sendiri, bisa jadi emang project-nya itu gabungan ya dari beberapa hal. Nah, makanya ini sebenarnya relate banget dengan penjelasan yang ketika di awal-awal kita ngobrolin tentang objektif gitu ya. Objektif itu bisa jadi lebih dari satu gitu ya. Objektifnya bisa lebih dari satu, matriksnya pun lebih dari satu ya. Hal-hal yang kita ukur, key performance indicators-nya kita itu juga bisa lebih dari satu. Makanya itu kita sesuaikan dengan itu tadi. Jadi objektifnya seperti apa, kemudian aktivitas yang kita pilih apa aja, kemudian schedulingnya seperti apa, budgetingnya seperti apa, itu semua harus align gitu. Jadi kalau nggak align, nanti nggak match ya. Kita sebenarnya mau ngenalin produk baru, tapi ternyata aktivitas yang kita kenalkan itu mungkin lebih ke brand-brand yang udah established gitu ya. Jadi akan berbeda nanti aktivitasnya, jadinya tujuannya nggak tercapai. Jadi jangan sampai terjadi yang seperti itu. Oke, saya kira itu ya gambaran tentang keseluruhan dari budgeting ini. Ini hal yang nggak terlalu susah sebenarnya. Cuman ketika memang di perusahaan, kalian bakal harus detail banget ya. Harus detail banget, super detail. Dan harus punya judgement tertentu untuk menentukan pilihan-pilihan mana dari opsi-opsi yang ada gitu ya. Pilihan misalnya A, B, C, dan D gitu ya. Budgetnya juga berbeda-beda. Kenapa kita memilih yang A daripada yang B dan C? Kemudian kita juga harus bisa membreakdown dengan baik apa aja yang ada di dalam situ. Jadi jangan sampai ada hidden cost ya. Tiba-tiba kita di tengah jalan ketemu hidden cost gitu. Loh iya ini kan nggak kita anggarin kemarin gitu ya. Atau sebagainya gitu ya. Itu jangan sampai terjadi. Makanya penting juga untuk nge-research apa aja kira-kira yang aspek-aspek apa aja yang kira-kira perlu kita pertimbangkan dalam budgeting ini. Oke, kira-kira itu aja dari saya untuk sesi kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung tanyain di WhatsApp grup ya, atau di kolom komentar. Thank you, mohon maaf kalau ada kesalahan. Sorry juga kameranya ini agak error, jadi di setengah sampai terakhir ini kameranya nggak nyala ya. Oke, thank you atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.